Ini kita membahas tentang mengajarkan anak puasa sejak dini. Boleh tahu nggak Ustadz, mengajarkan anak-anak Ustadz khususnya dalam berpuasa. Dari usia keberapa Ustadz? Ditanyain aja, mumpung ada anaknya tuh. Ya coba tanyain tuh, gimana dulu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan namanya. Nama saya Tita. Usia berapa sih Tita? Usianya 21 tahun. Ya gitu. Iya. Belajar puasa dulu diajarkan oleh Ustadz. Kenal Ustadz Danu nggak? Kenal ayah saya, alhamdulillah. Ayah dulu ngajarin puasa di usia berapa? TK udah mulai diajarin puasa, tapi masih setengah hari. Iya. Tapi diperkenalkan puasa itu apa? Iya. Oh gitu, jadi sahur ikut? Ikut. Tapi ketika setengah hari kalau udah lapar, ya udah makan gitu. Iya, setengah hari karena masih TK. Abis itu puasa lagi, maksudnya udah makan tengah-tengah hari? Iya, puasa lagi. Puasa lagi? Iya. Ikut buka lagi nanti pas maghrib? Iya. Iya. Tapi itu diperkenalkan, karena sebetulnya belum wajib ya Ustadz ya? Belum. Tapi harus diperkenalkan. Iya, memperkenalkan aja, karena yang wajibnya kan memang belum. Betul. Terus di usia keberapa mulai diajarkan atau didampingi atau mungkin dipaksa tanda kutip ya untuk puasa full? Kalau maksa relatif enggak ya, tapi tetap diperkenalkan sih, aja. iya. Ya. Jadi kesadaran sendiri, aku mau sampai maghrib dong gitu? Iya. Usia berapa akhirnya? Kalau full ya kelas 2 SD. 2 SD, baru full 1 bulan? Iya, insya Kelas Allah. 1 SD pasti pernah sekali gitu ya? Bolong, ya. Iya. Tapi itu harus disogok juga. Kalau lebaran minta cuan. Cuan. Tapi ya itu namanya juga anak-anak ya? Iya, harus belajar seperti itu. Belajar lah namanya. namanya. Jauh ke usia akil balik, tapi memang harus dilatih sejak dini ya? Dilatih aja. Dilatih aja, semuanya kan dilatih ya. Oh gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Anak itu berapa sih? 5. Tapi masih langsing loh istri Ustadz tuh. Menjaga terus. Iya. Takut kabur. Oke. Jadi sejak dini ketika anak itu harus diperkenalkan. Minimal tahu bahwa puasa itu apa. Minimal diajarkan kalau depan orang jangan makan dulu. Misal seperti itu yang simpel-simpel dulu ya kalau mereka mesti. Kalau dulu langsung berkenalan, langsung ya. Dari kecil itu udah dibangunin, ikut sahur gitu, dikenalin aja. Ya. Jadi karena memang kita udah tahu ya sedih gak sedih itu harus dikenalin aja. Kan kasihan kalau anak kecil itu harus itu yang sebenarnya nggak boleh juga, tapi dikenalin ngantuk-ngantuk biarin. Ya. Memang sejak dulu ngenalinya seperti itu. Nanti kalau sudah mulai bisa berpikir tahun berikutnya, kemudian mulai dikasih hadiah gitu. Akhirnya pada kesempatan ketika melakukan karena kesadaran sendiri, dan akhirnya udah semuanya ini untuk Allah. Akhirnya pada titik seperti itu ya. Iya, ya, masih SD sudah paham dia harus puasa, walaupun harus ngasih hadiah nanti. Iya. Tapi berarti pendidikan keluarga itu sangat penting sekali ya untuk membangun karakter anak ke depannya. Insyaallah. Kan ada yang gini, belum wajib ini. Ketika wajibnya sudah datang, sudah akil balik, sudah mulai susah dibentuk. Karena karakternya sudah jadi. Menurunkan anak-anak yang soleh-solehah menurut saya, dan saya juga belajar dari Rasul juga sama. Sejak umpamanya istri itu hamil, dia harus dikenalkan istri itu untuk seneng membaca Quran. Seneng, bukan hanya sering, tapi senang. Senang, iya. Karena senang itu betul-betul seneng, jadi melakukan bacaan Quran dengan sukarela dan happy. Dengan sukarela dan happy, bukan seringnya. Iya. Karena kalau sering bisanya munculnya nanti nafsu. Jadi ada bedanya. Kalau seneng itu seneng, namanya orang seneng baca Quran. Dari mulai dalam kandungan. Ya. Sehingga anak-anak kita itu nanti yang kita harapkan itu memang betul-betul sama seperti orang tuanya sejak sebelum dia dilahirkan itu sudah seneng, jamaah seneng. Jadi pembentukan karakter itu masih dari rahim. Di kandungan sebenarnya di situ. Nah, disitulah insya Allah kalau pada waktu sudah mulai lahir dikenalin itu ya insya Allah nggak susah. Menurut saya, ini menurut saya. Betul. Ya patut dicontoh juga sih itu. Yang jelas saya tidak membaca surat Yusuf atau surat yang lain. Itu katanya kalau itu biar ganteng baca surat Yusuf. Enggak lah, Allah itu lebih pandai. Nanti kalau mamanya saya seperti ini, istri saya seperti ini, umpamanya anak saya seperti yang nggak diharapin, marah nanti. Kan begitu.
Tapi ya biasa aja, karena sejak dulu saya sudah berpikir Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi nggak perlu saya itu yang gimana, kalau keturunan dia begitu, istri begini, suaminya begini, anaknya kurang lebih di situ-situ aja gitu. Jadi jangan sampai pakai baca surat ini untuk apa, baca surat itu buat apa. Ya, jadinya jatuhnya duniawi, bukan hanya untuk apa. Nah akhirnya jatuhnya baca Quran niatnya duniawi. Nah kalau sudah duniawi ya enggak ada amal solehnya nanti di akhirat. Begitupun mendidik anak, jangan hanya untuk dipuji oleh tetangga. Wah anaknya ini hebat loh puasanya, itu jangan. Enggak perlu, untuk biasa Allah aja ya. Ya, biar Allah memberikan jalan dan cara. Ya makanya kalau tadi saya suruh tanya ya tanya aja. Iya. Kalau saya kan bisa aja nanti saya karang-karang. Misal, ini udah ada buktinya. Oke, makasih ya.